Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran kelas 5 pada bab 2, yaitu tentang lebih dekat dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang A yaitu ayo mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna, anak-anak. Selanjutnya yang pertama Asmaul Husna Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu artinya Allah Maha Kuat dan tidak ada satu makhluk pun yang mampu mengalahkannya. Coba perhatikan dalam gambar di situ, di bawahnya ada orang yang sedang mengangkat beban. Nah, itu aja sudah kelelahan, merasa keberatan. Tapi kalau Allah tidak mungkin merasa kelelahan, karena Allah itu Maha Al-Qawiyyu. Kemudian untuk membuktikan keyakinan kita kepada Allah melalui sifat Al-Qawiyyu, kalian harus meneladani seperti dalam pesan Rasulullah SAW. Mukmin yang kuat lebih disenangi daripada mukmin yang lemah. Seperti contoh, 1. Jika kita memiliki kekuatan berupa kecukupan harta, maka bantulah yang lemah atau yang miskin. Yang kedua, tidak memamerkan dan menunjukkan kekuatan harta di hadapan orang yang miskin. Yang ketiga, jika memiliki ilmu, maka amalkanlah dan tidak memamerkan ilmu di hadapan orang yang rendah hati. Itu contoh yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Berarti teladan-teladan yang perlu kita pelajari seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah Asmaul Husna Al-Qayyum. Al-Qayyum, Allah memiliki nama Al-Qayyum yang artinya Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri dan tidak membutuhkan bantuan makhluknya. Allah mengurus dan mengatur segala sesuatu yang menjadi kebutuhan makhluknya. Sebagaimana dalam firman Allah, Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus makhluknya. Coba kita renungkan, apakah kita pernah mengalami kesulitan? Apa yang kalian rasakan? Tentunya kita masih perlu bantuan orang lain. Itulah sifat manusia. Berbeda dengan Allah, Sang Pencipta. Allah Sang Pencipta melakukan segala apapun tanpa minta bantuan siapapun. Contohnya seperti Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi. Nyatanya Allah tidak minta bantuan pada siapapun dan kapanpun. Allah sudah mampu menciptakan alam beserta isinya. Itu menunjukkan bahwasanya Allah itu adalah maha berdiri sendiri, tidak membutuhkan bantuan orang lain atau siapapun makhluk lain. Kemudian selanjutnya, keteladanan yang bisa kita ambil dari Asmaul Husna Al-Qayyum adalah sebagai berikut. 1. Tidak menggantungkan hidup kepada orang lain. Kalau kita mampu, ngapain minta bantuan orang lain? Berarti nggak manja. Yang kedua, memiliki keterampilan untuk kebutuhan diri sendiri. Kita juga harus mandiri juga. Kemudian yang ketiga, memiliki kepedulian terhadap orang lain. Kita juga harus saling
tolong menolong, juga harus saling membantu antar sesama. Kemudian selanjutnya Asmaul Husna Al-Muhyi. Al-Muhyi artinya Allah Subhanahu wa taala Maha menghidupkan. Dialah Allah yang memberi kehidupan kepada seluruh makhluknya. Allah itu bisa mematikan dan bisa menghidupkan. Contohnya, ketika ada bencana, nyatanya juga masih banyak orang yang selamat. Memberikan keselamatan berarti kan itu sudah menunjukkan kekuasaan Allah, bahwasanya Allah itu mempunyai Asmaul Husna Al-Muhyi, menghidupkan, memberikan kesempatan untuk hidup. Kemudian selanjutnya yang bagian 4, Asmaul Husna Al-Mumit. Al-Mumit artinya Allah Maha mematikan. Semua orang yang bernyawa pasti akan mengalami kematian atas kehendak Allah. Ketika Allah sudah berkehendak orang dimatikan atau bumi dihancurkan, semuanya juga akan mati. Itu menunjukkan kekuasaan Allah. Kemudian Allah mematikan dan menghidupkan manusia supaya mereka meningkatkan kehidupan yang lebih baik. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ketika kita melihat tetangga kita, saudara ataupun siapapun yang meninggal, supaya kita semakin iman. Karena apa? Karena suatu saat kita juga akan mengalami kematian. Karena Allah mempunyai sifat Al-Mumit, mematikan. Semua makhluk Allah akan mati kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, Asmaul Husna Al-Ba'is. Al-Ba'is berarti Allah Maha membangkitkan. Allah akan membangkitkan semua manusia dari alam kubur di kehidupan kembali. Di alam kubur, orang-orang yang mati akan dibangkitkan nanti ketika hari kiamat. Itu menunjukkan bahwasanya Allah itu Maha membangkitkan. Al-Ba'is juga berarti memberikan kekuatan pada kita semua, termasuk yang membangkitkan semangat kita untuk terus belajar menggapai cita-cita kita. Ketika kita lelah, terus kadang juga semangat, itu juga karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keteladanan yang bisa kita ambil dari Asmaul Husna Al-Ba'is adalah sebagai berikut. 1. Meyakini kebenaran hari kebangkitan, sehingga terbentuk sikap terpuji dan menyenangkan bagi orang lain. Hari kebangkitan, ketika hari kiamat datang, manusia akan dibangkitkan. Berarti ketika kita masih hidup bisa ingat. Ingat bahwasanya kita nanti akan mati, setelah mati juga dibangkitkan lagi ketika hari kiamat. Maka dari itu kita harus selalu menjadi orang yang terpuji, menyenangkan bagi orang lain. Kemudian yang kedua, peduli untuk menghidupkan orang lain dengan mengajar ilmu yang bermanfaat. Jadi jadilah kita manusia yang bermanfaat bagi orang lain, bukan menyusahkan, tetapi yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, terbiasa menanam rasa percaya diri dan semangat juang kepada orang lain. Jadi menanamkan rasa percaya diri dan semangat juang kepada orang lain. Jadi kita memberikan semangat
dan orang lain juga bisa semangat. Nah, berarti kita juga bermanfaat pada orang lain. Kemudian yang bagian B, ayo membiasakan perilaku terpuji, Asmaul Husna. Yang pertama, biasakan menjadi pribadi yang rendah hati dan jangan sombong. Kita tidak boleh sombong, karena semua yang kita miliki, kekuatan kita, apapun yang kita miliki atas pertolongan Allah. Kemudian yang kedua, sadarilah bahwa hidup kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Jadi harus kita ingat itu. Kemudian bersemangat dalam belajar, jangan menyerah. Kita tidak boleh menyerah. Yang empat, belajar menjadi anak yang mandiri. Jangan menggantungkan orang lain. Kalau kita sudah mampu melaksanakan sendiri, ngapain minta bantuan orang lain? Nah, kita harus mampu mengerjakan tugas, mengerjakan PR. Kalau kita mampu sendiri, ngapain minta bantuan orang lain? Nah, kita harus percaya diri dan yakin pada diri sendiri kita mampu. Tapi dengan garis bawah, kita yakin semua itu atas pertolongan Allah. Yang terakhir, ayo berlatih. Silahkan kerjakan tugas-tugas di bawah ini. Silahkan dikerjakan. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.